Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fikri selaku wali kelas, terima kasih kepada Miss Ika selaku instruktur, dan juga terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir dalam meeting hari ini. Untuk webinar kali ini berjudul Hal yang perlu dilakukan saat terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk kali ini, webinar akan dipandu oleh Dini Puspitasari sebagai moderator dan Salsia Okta sebagai presenter. Saya akan menyampaikan beberapa aturan pada saat webinar ini berlangsung, yaitu untuk teman-teman peserta webinar diharapkan mikrofonnya di-mute kecuali pada saat sesi tanya-jawab. Berpakaian rapi, mengaktifkan kamera, dan jika ada yang bertanya, berikan raise hand. Untuk selanjutnya, jalanan webinar akan dipandu oleh moderator. Kepada Dini Puspitasari, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fikri Maulana Ridho SPD, yang saya hormati Miss Ike Juniawati SPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya Dini Puspitasari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang hal yang perlu dilakukan saat terkonfirmasi virus COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salwa Anissa Safia sebagai host, Ahmad Ramadan sebagai flyer designer, Raditya Mahardika Wijaksono sebagai presentasi digital, dan presenter kali ini adalah Salsia Okta Berliana. Beliau lahir di Depok pada tanggal 17 Oktober 2005. Beliau merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dan saat ini beliau tinggal di Jalan Bakti Abri Tapos, Depok. Tanpa berlama-lama lagi, kepada presenter waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Hal yang perlu dilakukan jika terkonfirmasi positif COVID-19. Ini gua nggak bisa share screen. Kok belum bisa? Coba Salwa. Sudah muncul. Menyebarnya virus corona di seluruh negara di dunia disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Coronavirus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya berkisar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Kasus COVID-19 di dunia dan Indonesia. Berdasarkan catatan Worldometer, virus corona telah menginfeksi lebih dari 200 juta orang dengan lebih dari 4 juta kasus kematian di dunia. Negara dengan kasus COVID tertinggi adalah Amerika Serikat dengan lebih dari 30 juta kasus, 600.000 meninggal, dan 30 juta pasien sembuh. Sedangkan di Indonesia,
Secara kumulatif, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta kasus dengan lebih dari 300.000 kasus aktif. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di tengah masyarakat. Lalu, cara mencegah penularan COVID-19 yaitu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Dan juga dianjurkan untuk mengikuti program vaksinasi, dan macam-macam vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Pfizer, vaksin Novavax, dan vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Bio Farma. Vaksin memiliki manfaat untuk mencegah terkena atau mengalami gejala COVID yang berat. Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dijelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 memang tidak membuat kita 100% kebal dari COVID-19. Tapi vaksinasi COVID-19 akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Lalu vaksin juga dapat melindungi orang lain. Vaksinasi COVID-19 bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain. Lalu vaksin juga dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Namun, bagaimana jika seandainya kita tertular virus corona? Jika kita melakukan kontak dengan pasien positif COVID, datang ke daerah zona merah, atau merasakan gejala, sebaiknya langsung melakukan tes COVID-19. Gejala COVID-19 yang paling umum yaitu demam, batuk kering, kelelahan, dan juga ada gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien, yaitu kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat, konjungtivis atau juga dikenal sebagai mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam kulit, mual atau muntah, diare, menggigil, atau pusing. Ada juga gejala penyakit COVID-19 yang parah meliputi sesak nafas, kehilangan selera makan, kebingungan, nyeri atau tekanan terus-menerus di dada, dan suhu tinggi di atas 38 derajat Celcius. Jika mengalami beberapa gejala tersebut, dianjurkan untuk mengikuti tes COVID-19. Dan tes COVID yang ada di Indonesia biasanya menggunakan tes cepat molekuler, yaitu pemeriksaan COVID-19 menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge. Virus SARS-CoV-2 diidentifikasi pada RNA yang menggunakan cartridge khusus. Hasil tes ini terbilang cukup cepat karena bisa diketahui hasilnya dalam waktu kurang lebih 2 jam. Lalu ada tes PCR. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi COVID-19 ini akan menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Virus yang aktif akan memiliki material genetika yang bisa berupa DNA maupun RNA. Pada virus corona, material genetik tersebut adalah RNA. Material ini yang diamplifikasi dengan RT-PCR sehingga bisa dideteksi. Lalu ada rapid test. Pemeriksaan rapid test menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Rapid test bisa dilakukan di mana saja, dan waktu untuk melakukannya juga singkat, yakni hanya 15-20 menit untuk mendapatkan hasilnya. Namun, tes ini memiliki kelemahan karena bisa menghasilkan false negatif. Jika hasil tes positif,
maka harus lapor ke RT atau RW atau Satgas COVID di wilayah masing-masing. Dan juga jika gejala ringan atau tanpa gejala, akan dianjurkan untuk isolasi mandiri. Dan juga jika berusia di bawah 60 tahun, tidak merokok, tidak obesitas, tidak memiliki penyakit lain seperti diabetes, kanker, paru-paru kronis, dan lain-lain. Jika gejala sedang atau berat, biasanya dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit atau di rumah sakit darurat dan pusat kesehatan lainnya. Hindari kontak dengan orang lain, konsultasi ke dokter untuk mendapatkan obat dan suplemen vitamin. Berikut adalah tata cara melakukan isolasi mandiri di rumah saran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yang pertama, pasien harus tinggal di kamar terpisah. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari pasien. Pasien dan orang lain di ruangan yang sama harus memakai masker medis. Yang kedua, sediakan ventilasi yang baik di kamar pasien dan di ruang bersama. Yang ketiga, pasien harus memiliki masker medis. Pasien harus memakai masker medis sesering mungkin. Yang keempat, pengunjung tidak boleh masuk ke dalam rumah. Jika ada tamu berkunjung, sebaiknya di luar rumah saja untuk mencegah penularan. Yang kelima, batasi jumlah orang yang menemani di rumah. Yang keenam, perawat dan anggota keluarga harus memakai masker medis saat berada di ruangan yang sama dengan pasien. Siapa saja yang berada di satu ruangan bersama pasien COVID-19 di rumah harus terus memakai masker. Selain itu, mereka tidak boleh menyentuh masker atau wajah, membuang masker setelah meninggalkan ruangan, serta langsung mencuci tangan setelahnya. Yang ketujuh, tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi. Pasien harus memiliki piring, cangkir, peralatan makan, handuk, dan spray khusus. Peralatan ini harus dicuci dengan sabun dan air, serta tidak digunakan oleh orang lain di rumah. Yang kedelapan, bersihkan permukaan barang yang disentuh. Permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien harus dibersihkan dan didisinfeksi setidaknya setiap hari. Yang kesembilan, setiap orang di rumah harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur. Siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri, wajib rajin mencuci tangan, terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, sebelum dan sesudah merawat pasien, dan ketika tangan terlihat kotor. Yang ke-10, batuk atau bersin harus ditutup. Siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 harus menutup mulut dan hidung dengan siku yang tertekuk atau tisu sekali pakai. Buang tisu setelah selesai digunakan. Yang ke-11, limbah dari pasien harus dikemas dalam kantung tertutup yang kuat sebelum dibuang atau dibersihkan. Berbagai perlengkapan yang digunakan oleh pasien seperti masker, handuk, spray, dan barang lain harus dikemas dalam kantong tertutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Siapkan masker medis. Maaf. Lanjut. Siapkan peralatan yang dibutuhkan. Lakukan pola hidup sehat untuk meningkatkan imun seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga ringan, berjemur di pagi hari, banyak minum air putih. Lalu, jika terdapat gejala darurat, segera hubungi layanan kesehatan. Peralatan yang dibutuhkan saat isolasi mandiri yaitu pertama, masker medis. Penggunaan masker medis bertujuan untuk mencegah penularan virus sehingga kita bisa saling menjaga di saat isolasi mandiri di rumah. Lalu cairan disinfektan dan hand sanitizer. Kedua cairan ini dibutuhkan untuk menjaga kebersihan di rumah. Semprotkan cairan disinfektan secara berkala di kamar dan kamar mandi untuk membantu membunuh virus, kuman, dan bakteri agar tidak terkontaminasi ke orang lain. Tak hanya itu saja, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer agar kebersihan senantiasa terjaga.
Lalu termometer, pantau terus suhu tubuh secara rutin, sehingga saat suhu tubuh naik, maka bisa segera dideteksi dan melakukan upaya penanganan dengan segera. Lalu oximeter, yaitu alat pengukur kadar oksigen yang dijepitkan di jari tangan. Pastikan kadar oksigen selalu terjaga dan kadar saturasinya minimal 95. Jika di bawah 95, konsultasikan segera kepada dokter yang bisa dihubungi. Dan yang terakhir ada vitamin dan obat. Isolasi mandiri di rumah harus disertai dengan obat dan vitamin yang tepat. Terapi obat dan vitamin bagi pasien COVID-19 harus berdasarkan resep dari dokter. Kapan perlu mencari bantuan medis? Yaitu jika seseorang menunjukkan salah satu dari tanda-tanda ini. Dianjurkan untuk dapat sesegera mungkin mencari perawatan medis darurat, yaitu ketika merasa kesulitan bernafas, rasa sakit atau tekanan yang terus-menerus di dada, kebingungan tiba-tiba, ketidakmampuan untuk membangun atau tetap terjaga, kulit, bibir, atau alas kuku pucat, abu-abu, atau biru, tergantung pada warna kulit. Jika hasil positif, maka harus tetap tenang dan jangan panik. Karena stres yang dialami semakin sedikit antibodi dan sel darah putih yang dihasilkan oleh tubuh. Tips mengisi waktu luang selama isolasi mandiri. Yang pertama, hubungi orang-orang terdekat. Isi waktu luang untuk menghubungi keluarga ataupun orang terdekat melalui panggilan suara ataupun video. Yang kedua, pelajari hal baru. Gunakan waktu untuk mempelajari sesuatu yang ingin kita pelajari dan kita minati. Kita bisa belajar melalui video-video di internet. Yang ketiga dan keempat, kita bisa mendengarkan musik atau podcast dan menonton film. Untuk menghibur diri, kita bisa mendengarkan lagu dan film yang kita sukai. Lalu, membersihkan rumah. Selain untuk mengisi waktu dan menjaga kebersihan, membersihkan rumah juga dapat menjadi aktivitas fisik selama isolasi mandiri. Jika ada kerabat, saudara, teman, atau keluarga yang terkena COVID, kita bisa membantu dan memberikan dukungan di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kita bisa mengirimkan sesuatu kepada mereka seperti makanan, hadiah, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa menjadi pendengar keluh kesah mereka, supaya mereka tidak merasa sendiri dan semakin semangat untuk cepat sembuh. Kita juga bisa memberikan kata-kata motivasi kepada mereka. Dan yang paling penting, kita harus terus mendoakan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Salsia yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, sesi tanya-jawab dengan 2 penanya dari laki-laki dan 2 penanya dari perempuan. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya dengan menyertakan nama dan kelompok masing-masing. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Selanjutnya, saya berikan lagi kepada host. Iya, terima kasih kepada Dini Puspitasari sebagai moderator dan terima kasih kepada Salsia Okta sebagai presenter yang telah mempresentasikan dan menyampaikan hal yang perlu dilakukan saat terkonfirmasi positif COVID-19. Materi yang sangat bagus, membuat kita semua menjadi paham apa yang akan kita lakukan jika kita sendiri ataupun orang lain terdekat kita yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan dengan berat hati saya sampaikan, kita sekarang sudah di penghujung acara.
pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir dan juga kepada Pak Fikri selaku wali kelas dan Miss Ika selaku instruktur. Akhir kata, saya Salwa Anissa sebagai host dan juga teman-teman kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.